Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Sebelum ibadah, ikutin yuk panduan untuk ibadah hari Minggu pelayanan anak online. Yang pertama, pastikan kuota internet tersedia dan sinyal dalam kondisi stabil. Yang kedua, siapkan Alkitab dan alat tulis kamu untuk mencatat dan mengerjakan aktivitas. Yang ketiga, berpakaian yang rapi seperti kamu ke gereja atau ke IMPA. Yang keempat, adik-adik harus duduk yang rapih dan manis seperti ke gereja atau ke IMPA. Dan yang terakhir, jangan lupa bersaat teduh sejenak sebelum mengikuti ibadah IMPA secara online. Nah, itu dia semua panduan mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak online. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabar adik-adik di rumah? Wah, puji Tuhan, senang sekali tahu adik-adik semua ada dalam keadaan sehat. Terutama di pagi ini, kita mau sama-sama bersukacita memuji Tuhan melalui IMPA, ibadah hari Minggu pelayanan anak. Ya, adik-adik, ibadah pagi ini akan dilayani oleh kakak-kakak dari sektor pelayanan 6. Kak Ina akan ditemani oleh Kak Eca. Halo adik-adik. Dan juga Kak If. Halo adik-adik. Nah adik-adik, sebelum kita masuk dalam ibadah, yuk adik-adik di rumah berdiri. Kita mau memuji Tuhan dalam gerak dan lagu. Kita menyanyi dari Kidung Ceria nomor 349. Kita nyanyikan 2 kali ya adik-adik. Burung-burung, ikan-ikan, seluruh
Adik-adik, mari kita siapkan hati kita untuk kita masuk di dalam ibadah. Adik-adik tetap berdiri, kita akan kembali memuji Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Ceria nomor 1, Sungguh Indah Alam, baitnya yang pertama. Sungguh indah alam ciptaan Tuhan, hewan, burung, ikan, tumbuh-tumbuhan. Adik-adik, sekarang kita akan berdoa. Mari lipat tangan, tutup mata, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan Tuhan di sepanjang minggu yang telah kami lalui. Hingga di pagi ini kami anak-anak-Mu boleh beribadah untuk kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, hadirlah di tengah-tengah kami dan berkati ibadah ini dari awal hingga akhir. Biarlah hanya kuasa Tuhan saja yang boleh menyertai ibadah ini dengan tidak kurang suatu apapun. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik boleh disiapkan Alkitabnya. Kita akan membaca litani pujian yang terambil dari kitab Mazmur. Kitab Mazmur 136 ayatnya yang pertama. Kaina ulangi, pembacaan litani pujian dari kitab Mazmur 136 ayatnya yang pertama. Kakak mengajak adik-adik untuk membacanya bersama-sama ya. Mari kita bermazmur. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikian litani pujian. Adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita sama-sama menyanyi dari Kidung Ceria nomor 246, Tuhan Engkaulah Hadir. Tuhan Engkaulah hadir di dalam hidupku, sama dengan udara ku hirup kasih-Mu, dalam denyut jantungku kuasa-Mu bekerja, tubuh dan panca indera Kau menggerakkannya. Ku kasih dalam sesamaku, di Kau yang aku puji dalam ciptaan-Mu. Adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan, tapi sebelum itu Kak Eca ajak adik-adik untuk menyiapkan Alkitabnya. Kita sama-sama buka dari kitab Kejadian pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-1 sampai yang ke-3. Sudah? Kalau sudah, biarkan Alkitabnya tetap terbuka. Kita mau berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, sekarang kami anak-anak-Mu telah siap untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau mau berkati kami ya Bapa dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mampu memahami maksud daripada firman-Mu, dan biarlah firman yang boleh kami baca dan kami dengar pada hari ini boleh kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengar. Amin. Adik-adik, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Kejadian 9, ayatnya yang pertama sampai yang ketiga. Kak Eca dan Kak If akan membacanya secara bergantian, yang menyatakan, lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya, serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah bumi.
akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tadi kita sudah bersama-sama membaca firman Tuhan dari kitab Kejadian 9 ayat 1 sampai dengan yang ketiga, yang bercerita tentang bagaimana Allah memberkati bahkan memberikan kuasa bagi Bapak Nuh dan keluarganya atas segala yang ada di bumi. Ada yang masih ingat cerita tentang Bapak Nuh? Betul sekali, pada saat itu bumi dilanda air bah yang sangat besar, tapi bagaimana kemurahan kasih Allah menyelamatkan Bapak Nuh serta keluarganya dari peristiwa itu. Jadi setelah mereka semua diselamatkan, mereka kemudian diberkati, dan bahkan Tuhan Allah memberikan kuasa atas segala yang ada di bumi. Artinya apa sih, Kak? Artinya bahwa setiap manusia, termasuk adik-adik, Kak Eca juga mempunyai tanggung jawab untuk menjaga seluruh ciptaan Allah. Apa saja ciptaan Allah? Hewan, tumbuhan, bahkan kita semua juga ciptaan Allah. Nah, sekarang Kak Eca punya gambar nih. Ini dia gambarnya. Coba adik-adik lihat gambarnya tentang apa sih? Betul, tamannya indah ya adik-adik. Lalu dalam taman itu ada apa saja? Ada banyak sekali bunga-bunganya, bahkan warnanya pun bermacam-macam. Lalu ada apa lagi? Ada banyak pohon, Kak, besar, warna hijau. Wah, indah sekali ya tamannya adik-adik. Tapi coba adik-adik bayangkan, kalau taman yang indah seperti itu dirusak, bunga-bunganya itu dipetik, dicabut, bahkan diinjak-injak, apa yang akan terjadi? Tamannya mungkin tidak akan indah seperti itu, akan hancur, rusak, dan tidak seindah itu lagi. Sama juga seperti adik-adik di rumah. Siapa yang punya hewan peliharaan di rumah? Oh, ada yang bilang, aku Kak, aku pelihara kucing di rumah. Oh, ada yang bilang lagi, aku Kak, di rumah aku pelihara anjing. Wah, ada lagi yang bilang, aku pelihara kelinci Kak di rumah. Dan masih banyak lagi lainnya. Nah, biasa bagaimana sih cara adik-adik merawatnya? Dengan diberi makan, lalu diajak bermain. Pokoknya kita sayang ya sama hewan peliharaan kita. Tapi bagaimana kalau hewan peliharaan kita itu kita pukul? Boleh tidak? Tidak boleh adik-adik. Atau kalau misalnya hewan peliharaannya kita tendang? Tidak boleh juga ya adik-adik. Itu bukan hal yang baik. Kita harus mengasihi. Adik-adik, kita hari ini belajar bersama bahwa Tuhan Allah memberikan tanggung jawab kepada kita untuk menjaga dan merawat seluruh ciptaan Allah. Kita harus menggunakan tangan dan kaki kita untuk melakukan hal yang baik, bukan untuk merusak atau menyakiti seperti contoh-contoh tadi ya. Karena Tuhan Allah sudah menjadikan semuanya dengan sangat indah
dan juga baik adanya. Jadi kita harus bersyukur juga merawatnya dengan baik. Ingat ya adik-adik, kita harus pakai tangan dan kaki kita untuk menjaga dan merawat, bukan untuk merusak atau menyakiti. Oke adik-adik? Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, pembacaan tadi yang sudah kita baca bersama bercerita tentang bagaimana Tuhan Allah memberkati Bapak Nuh dan keluarganya. Nah, mungkin di rumah adik-adik ada yang lupa nih. Siapa sih Bapak Nuh itu, Kak? Kakak mau cerita. Sedikit aja ceritanya tentang Bapak Nuh. Bapak Nuh dan keluarganya adalah orang-orang pilihan Tuhan yang dipilih untuk terbebas dari bencana air bah. Saat itu ada dua perintah Tuhan kepada Bapak Nuh. Yang pertama, Tuhan Allah berfirman agar Bapak Nuh membangun sebuah kapal yang sangat besar. Kapalnya biasa juga disebut dengan bahtera. Dan firman Tuhan yang kedua yang diperintahkan kepada Bapak Nuh adalah Bapak Nuh harus membawa sepasang dari setiap jenis hewan yang ada di bumi untuk masuk ke dalam bahtera tersebut. Nah, kira-kira dilakukan nggak ya adik-adik oleh Bapak Nuh perintah Tuhan yang dua tadi? Iya benar, Bapak Nuh melakukannya bersama dengan keluarganya. Itu adalah sikap taat Bapak Nuh kepada firman Tuhan dan akhirnya Tuhan Allah memberkati Bapak Nuh. Nah, adik-adik, Tuhan Allah juga memberi kuasa kepada Bapak Nuh dan keluarganya untuk memenuhi bumi dengan keturunan mereka, agar bumi dipenuhi oleh orang-orang yang takut akan Tuhan dan taat pada perintah Tuhan. Tuhan Allah juga memberi kuasa adik-adik kepada Bapak Nuh dan keluarganya, kepada segala makhluk di atas bumi. Ayo, ada berapa ya jenis makhluk di bumi ini? Ada tuh yang bilang, ada siapa? Ada berapa? 3. Yang pertama ada siapa? Manusia, kakak dan adik-adik. Yang kedua, ada apa yo? Hewan. Nah, ada hewan. Hewan juga jenisnya ada banyak ya. Nah, terus yang ketiga, ada tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan juga ada bunga, ada rumput, ada pohon, ada banyak. Nah, Tuhan Allah menyediakan segala sesuatunya itu untuk Bapak Nuh dan keluarganya juga untuk memenuhi kebutuhan mereka. Jadi ada hewan dan ada tumbuhan yang bisa dimakan. Nah, selain itu adik-adik, Tuhan Allah juga memerintahkan Bapak Nuh dan keluarganya untuk memelihara dan merawat semua ciptaan Tuhan dengan baik. Kakak mau tanya, adik-adik di rumah ada tidak yang punya hewan peliharaan atau tumbuhan yang harus dirawat? Pasti ada ya yang punya ya. Aku punya. Ya kak, aku nggak punya. Ya nggak apa-apa. Nah, tapi yang harus diperhatikan adalah, coba bayangkan kalau hewan yang dipelihara di rumah atau tumbuhan yang ada di rumah tidak diberi makan atau tidak disiram, apa yang terjadi adik-adik? Bagaimana? Apakah tetap sehat? Ya, pasti hewan-hewan peliharaan kita akan apa? Sakit, tumbuh-tumbuhan akan layu. Nah, kita sebagai anak Tuhan juga seperti Bapak Nuh dan keluarganya, diberkati dan diberikan kuasa untuk menjaga serta merawat alam ciptaan Tuhan. Boleh tidak ya adik-adik, kalau adik-adik tidak suka sama kucing, terus ada kucing nih di jalan, adik-adik pukul atau adik-adik lempar dengan batu, boleh tidak? Atau juga kalau adik-adik lagi jalan-jalan nih, ada bunganya cantik deh, aku petik boleh tidak? Buat dibawa pulang kak, kan cantik bunganya. Ya, itu adalah perbuatan yang tidak baik. Boleh kita tidak suka kucing, boleh adik-adik nggak suka kucing, kak aku nggak suka kucing, aku takut dicakar. Ya udah,
nggak apa-apa, tapi jangan disakiti. Terus yang kedua tadi apa tuh? Kalau lihat bunga dipetik, buat dibawa pulang Kak, bagus biar disimpan. Nah, lebih bagus mana? Bunganya tetap tumbuh atau bunganya dibawa pulang dipetik nanti bunganya layu? Ya, lebih baik biarkan bunganya tetap bertumbuh dengan baik, dengan cantik, supaya menjadi pemandangan yang baik. Nah, adik-adik, mari kita belajar menjadi anak-anak Tuhan yang penuh kasih, bukan cuma kepada sesama kita manusia, bukan cuma kepada papa, mama, adik atau kakak, tapi kepada semua ciptaan Tuhan. Dengan menjaga dan merawat semua alam ciptaan Tuhan dengan baik. Demikian firman Tuhan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Amin. Adik-adik, aktivitas kali ini untuk kelas TK adalah membuat pembatas Alkitab berbentuk kaki. Alat dan bahan yang diperlukan adalah yang pertama ada kertas buffalo, yang kedua ada pita, yang ketiga gunting kertas, yang keempat adalah pulpen atau spidol. Cara membuatnya, adik-adik gunting kertas buffalo yang tadi sudah di-print bentuk telapak kaki, kemudian tuliskan isi dari Kidung Ceria 276 baitnya yang kedua. Adik-adik yang belum bisa menulis bisa dibantu ya oleh orang tua. Begitu juga dengan saat menggunting bentuk kakinya. Nah, berikutnya berikan lubang pada bagian atas bentuk telapak kaki dengan gunting atau pembolong kertas. Kemudian pasangkan pita sehingga dapat digunakan sebagai pembatas Alkitab ya adik-adik. Nah, sekarang aktivitas untuk adik-adik kelas kecil dan kelas tanggung. Bahan-bahan yang diperlukan adalah yang pertama kertas buffalo, yang kedua kertas origami, yang ketiga gunting kertas, yang keempat spidol dan pensil, yang kelima stik es krim, dan yang terakhir adalah double tip. Cara membuatnya adik-adik, gambar dan gunting bentuk tangan adik-adik pada kertas buffalo, kemudian gambar dan gunting bentuk daun pada kertas origami. Tempelkan double tip pada stik es krim, lalu rekatkan kertas origami warna coklat untuk batang. Berikutnya rekatkan hasil guntingan gambar tangan dan daun pada stik es krim ya adik-adik. Kemudian jika sudah jadi, adik-adik diajak untuk menuliskan janji untuk menjaga alam ciptaan Tuhan. Kata-katanya, aku berjanji akan menggunakan tanganku untuk merawat dan menjaga alam ciptaan Tuhan. Nah, jika sudah jadi, hasilnya seperti ini ya adik-adik untuk kelas TK dan kelas kecil tanggung. Jangan lupa aktivitasnya dikumpulkan melalui foto kepada kakak-kakak layan di sektor masing-masing. Selamat mengerjakan adik-adik. Adik-adik, untuk merespon cerita firman Tuhan, kita akan menyanyi dengan gerakan adik-adik yuk berdiri. Kita menyanyi dari Kidung Ceria 278, baitnya yang pertama dan yang kedua, hati-hati tanganku. Hati-hati tanganku yang kecil, hati-hati tanganku yang kecil. Tuhan yang melihatmu amat sayang padamu. Hati-hati tanganku yang kecil, hati-hati kakiku yang kecil, hati-hati kakiku yang kecil. Tuhan yang melihatmu amat sayang padamu. Hati-hati kakiku yang kecil. Adik-adik, sekarang kita masuk dalam doa syafaat. Adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita bersatu dalam doa, kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, Bapa yang ada di surga, terima kasih Tuhan karena Tuhan Yesus sudah menyertai kami dalam pembacaan firman, dan tadi saat kami mendengarkan cerita juga Tuhan tetap menjaga kami. Sekarang Tuhan, kami bersatu hati berdoa dalam doa syafaat. Kami bersama-sama ingin berdoa untuk gereja dan pelayanan. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati gereja dan pelayanan di muka bumi ini secara khusus untuk gereja kami, GPIB Immanuel di Bekasi. Tuhan Yesus tolong berkati gereja kami dengan setiap tugas dan tanggung jawab yang boleh dipercayakan kepada gereja kami. Begitu juga dengan para pendeta, ada Ibu Pendeta Diana dan Ibu Pendeta Marlis. Tuhan Yesus tolong berkati mereka beserta dengan para presbiter dari sektor pelayanan 1 hingga Pospel Karangsatria. Tuhan Yesus berkati semuanya dalam melakukan setiap pelayanan agar dapat melakukan semuanya dengan baik, begitupun dengan Pelkat, komisi, dan juga panitia yang ada. Tuhan Yesus tolong berkati semuanya, berkati juga jemaat secara khusus. Kami juga berdoa untuk Pelkat PA, kiranya dalam setiap pelayanan yang kami lakukan, Tuhan Yesus mau memberkati kami, baik dari pengurus maupun para kakak layan. Begitu juga dengan adik-adik layan kami yang ada di rumah, yang masih sampai saat ini kami beribadah dengan online. Kiranya Tuhan Yesus tetap menyertai kami semua dalam menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab kami dalam bergereja bersama dengan setiap jemaat dan juga presbiter serta pendeta yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, dalam rangkaian doa syafaat ini kami juga bersatu hati untuk bersama-sama berdoa bagi bangsa dan negara kami, yaitu bangsa Indonesia. Tuhan Yesus yang mau berkati Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, beserta dengan pemimpin bangsa kami yang duduk dalam pemerintahan tertinggi maupun yang ada sampai dengan tingkat daerah ya Bapak. Engkau yang memberkati, Engkau memberikan kepada mereka hikmat kebijaksanaan agar dalam setiap mereka mengemban tugas dan tanggung jawab, mereka boleh seturut dengan kehendak-Mu saja ya Bapa. Kami juga mau berdoa untuk pergumulan yang ada di bangsa kami ya Bapa, secara khusus pandemi COVID-19 yang sampai saat ini masih ada. Engkau yang memberkati setiap upaya yang dilakukan oleh pemerintah kami dalam menanggulanginya, biarlah dapat berdampak baik untuk masyarakat yang ada ya Bapak. Engkau juga kiranya memberikan kepada kami kesehatan serta perlindungan dalam kami menjalankan aktivitas kami hari lepas harinya. Kami juga berdoa untuk setiap bencana yang ada melanda bangsa kami ya Bapak. Biarlah Engkau yang melawat dan pulihkan setiap orang yang terkena dampaknya. Biarlah mereka boleh beraktivitas seperti sedia kala. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, saya berdoa untuk orang-orang sakit. Berkatilah obat-obatan dan makanan mereka ya Tuhan, dan berilah kesembuhan untuk mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, kami mau berdoa untuk orang tua kami. Kiranya diberi kesehatan dan kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, inilah doa dan ungkapan syukur kami yang kami alaskan hanya dalam satu nama, Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa yang sempurna, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Mari adik-adik kita menyatakan syukur kepada Tuhan atas kebaikannya dalam hidup kita melalui persembahan syukur. Kita menyanyi dari Kidung Ceria nomor 9, baitnya yang pertama dan ketiga, Tuhan Pencipta Semesta. Tuhan Pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Puji syukur terimalah atas berkat anugerah di rumah yang sejahtera yang Kau beri. Kakak meminta adik-adik untuk berdiri. Kita akan membawa persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami anak-anak-Mu mengucap syukur untuk setiap berkat yang boleh Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami, sehingga kami dimampukan untuk memberikan persembahan ini dengan penuh sukacita. Berkenan Tuhan Yesus memberkati persembahan ini agar dapat berguna bagi pelayanan kasih untuk kemuliaan nama-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, jangan lupa untuk mengerjakan aktivitasnya ya. Jika sudah dikerjakan, difoto, kemudian dikirimkan kepada kakak layan di sektor masing-masing. Paling lambat hari Selasa 1 Juni jam 8 malam supaya aktivitas adik-adik tersebut dapat ditampilkan di IMPA minggu depan. Yang kedua, untuk persembahan yang tadi sudah dikumpulkan, bisa adik-adik titipkan ke Papa dan Mama supaya bisa diberikan kepada kakak layan atau presbiter di sektor untuk diserahkan ke gereja. Yang ketiga, kami kakak layan Pelkat PA mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik dan kakak layan. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberikan kesehatan dan kepintaran bagi semua yang berulang tahun di minggu sepekan ini. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, marilah kita menjadi anak-anak Tuhan yang dapat menjaga serta merawat ciptaan Tuhan dengan baik dimanapun adik-adik berada. Adik-adik, mari kita berdiri. Kita menyanyi dari Kidung Ceria nomor 41, Selama Bumi Didiami. Kita menyanyi 2 kali ya. Adik-adik, kita sudah selesai ibadah. Mari kita lipat tangan, tutup mata. Kita akan doa penutup. Kita bersatu dalam doa, kita berdoa.
Tuhan Yesus, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus sudah menyertai kami sepanjang pagi ini dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Tuhan Yesus, kiranya firman yang sudah kami dengar, boleh kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan Yesus juga mau memberkati adik-adik dalam seminggu ke depan dengan setiap aktivitas yang boleh adik-adik lakukan. Kiranya semuanya juga boleh adik-adik lakukan seturut dengan kehendak Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan ungkapan syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.